Namun di episode kali ini kita berhalangan Kak Sabrin sebagai co-host aku dikarenakan lagi musim acara keluarga ya habis lebaran, jadi dia berhalangan hadir. Namun kita digantikan oleh editor podcast. Oke, jadi karena kita sedang berada di bulan April, pasti kalian familiar dengan hari-hari peringatan yang ada di bulan April, yaitu salah satunya Hari Kartini. Biasanya tuh di Hari Kartini banyak banget anak-anak sekolah atau mungkin yang kuliah juga memperingatinya itu dengan pakai baju kebaya begitu. Terus habis itu juga ada yang pakai baju batik segala macam gitu. Nah, omong-omong Hari Kartini, kita tuh di sini mau ngomongin perempuan, bukan cuma sekedar kayak sejarah bagaimana perempuan itu bisa mendapatkan haknya aja, terus habis itu juga bukan hari perayaannya aja gitu. Cuman kita ngomongin perempuan as their rights gitu, bagaimana hak perempuan, or maybe patriarki gitu. Terus habis itu mungkin juga yang sering kita dapetin tapi kita nggak berani speak up gitu. Jadi di sini kayak videonya tentang isi hati kita juga sebagai perempuan, sebagai perempuan, atau mungkin yang di balik kamera ini juga ada pengalaman tentang bagaimana mereka nggak mendapatkan hak sebagai perempuan kah atau apa begitu. Nah, iya biasanya tuh kan perempuan tuh biasanya selalu dituntut menjadi banyak hal dalam satu waktu kan. Kayak contohnya mereka tuh harus selalu kuat tapi nggak boleh terlalu keras, atau mereka kayak harus pinter tapi harus tetap bisa nyenengin benar. Atau kayak harus mandiri tapi nggak boleh terlalu independen. Ya kayak salah satunya akan kita bahas ini. Bener banget. Jadi kayak perempuan tuh kesannya kayak serba salah gak sih? Iya. Kayak nggak boleh, kalau kita lihat di sosmed tuh ada yang bilang kayak jangan terlalu kecintaan sama itu bener banget cowoknya, nanti kayak malah menghilang, malah di ghosting gitu. Bener, jangan ngejar-ngejar cowok gitu, jangan terlalu cekil, jangan ngejar cowok, jangan chat cowok duluan kalau suka, pokoknya serba salah deh gitu. Soalnya kayak nanti cowoknya ilfeel, atau mungkin ada juga nih kayak misalkan lagi PDKT-an, terus habis itu kita nge-treat cowoknya nih baik segala macam, itu pasti ditinggal, pasti dibilang lagi bener. Cara ditinggal cowok adalah ini ada cowok nih di belakangnya nih, kok malah gitu. Cara biar kita ditinggal cowok itu kayak gitu caranya gitu. Kita harus ngasih tau kalau kita sayang banget gitu, nanti kita ditinggal. Begitu susah ya jadi perempuan. Dan juga banyak banget di luar sana yang bukan cewek-cewek, perempuan yang kerjanya itu sebagai role laki-laki. Oh iya benar. Kayak ibu-ibu yang jadi satpam gitu, terus habis itu yang jadi gojek gitu. Terus tapi menurut aku itu kayak kesetaraan gender gitu gak sih? Tapi kayak menurut aku juga kayaknya itu terlalu berat buat perempuan juga, karena pulang dari kerja itu mereka juga harus tetap ngerjain kerja rumah, terus kayak harus anak juga. Kalau menurut aku sih kayak feminis itu tuh bukan buat perempuan bukan ngebuat ulang gimana ya. Kalau menurut aku feminis itu tuh bukan berarti perempuan itu harus lebih di atas laki-laki sih, karena kan selama ini yang hal-hal itu kan biasanya kan dilakukan sama laki-laki ya. Nah itu tuh maksudnya biar perempuan tuh punya kesempatan yang sama laki-laki. Iya. Jadi bukan berarti perempuan tuh harus di atas laki-laki gitu loh. Iya benar juga sih gitu. Soalnya kayak bukan berarti gimana ya ngomongnya ya, bukan berarti aku support patriarki juga ya gitu. Maksudnya kan kayak mereka setara aja gitu loh gitu. Jadi kayak enggak cowok yang harus nyuruh ceweknya juga gitu. Terus habis itu bukan juga cewek yang lebih dominan juga gitu gak sih? Iya betul. Jadi kayak biar balance gitu loh. Nah perempuan pun juga kayak sering gak sih ngerasa capek? Ya kan, kayak capeknya tuh banyak hal gitu gak sih? Kayak kita nih born to be a woman itu juga kayak udah ada settingannya kayak yang 4 month cycle. Oh iya gak itu sih? Ada, jadi tuh kayak perempuan setiap bulan tuh cuma ada
hari stabilnya tuh cuma 2 hari, beda sama laki-laki. Karena apa? Cycle-nya iya, cycle-nya itu karena kita emang terus, didesain iya, seperti itu. didesain buat jadi kayak gitu. Jadi ada menstruasi, terus habis itu follicular, follicular, terus habis itu ovulation sama luteal. Nah, kalau menstruasi itu ibaratnya tuh kayak musim dingin ya. Musim dingin, terus habis itu kalau follicular itu musim semi, terus habis itu ovulation baru summer, dan luteal itu musim gugur yang dimana tuh kita tuh ngerasa emosional banget. Kamu ngerasa gitu gak sih kalau luteal tuh sebelum mens kayak gampang nangis, terus habis itu sensitif segala macam. Malah gampang nangisnya kayak sebelum mens, bukan pas mens ya kadang. Tapi kalau mens itu rasanya kayak juga capek gak sih? Iya, kalau kayak itu badan kan juga mau capek. Itu energi langsung nol sih. Iya bener lagi. Udah gitu kadang ada anomali yang nyuruh minum air hangat doang. Anomalismnya dulu. Anomali. Biasanya Udah cowok-cowok langsung hilang. Langsung. Iya. Wah, aku udah gak keren nih, aku udah bisa. Iya makanya. Padahal ada yang bilang waktu itu kalau sakit perut di perempuan itu tuh kayak simulasi buat kita nanti lahiran tahu. Oh gitu ya? Iya kan Kak, kalau lahiran kan katanya ini ya, kita tuh ngerasa kayak sakit gitu gak sih? Aduh, aku gak bisa ngebayangin sih, tapi kalau itu Apa namanya? Iya, kalau mulus-mulus gitu terus iya, habis mens aja udah sakit banget Iya, gak udah sih? sakit Gimana banget. kalau melahirkan gitu? Emang cewek perempuan harus kuat sih. Iya. Makanya aku tuh support banget kalau misalkan kita udah di dalam relationship or maybe kita udah menikah segala macam, suaminya itu ngasih kita waktu buat me time. Iya, Iya aku setuju. Ya kan? Soalnya kan kita udah melahirkan, terus habis itu kita juga udah nyusuin, terus udah mau mana. Iya. Orang katanya pun dalam agama Islam kok susu kita itu bisa dibayar tau. Oh gitu. Iya. Bisa. Iya, aku tahu dari dosen aku. Oh. Katanya tuh susu kita tuh bisa dibayar gitu. Jadi kayak it's not our job to menyusui gitu loh, gitu. Karena bisa dibayarkan gitu. Makanya mungkin para lelaki harus lebih bisa buat menghargai sih, menghargai istri-istrinya gitu. Jadi kayak masa udah menyusui segala macam masih di-expect buat kayak nyapu, ngepel segala macam. Padahal kan itu juga pekerjaan general gak sih? Iya, itu general. Kayak semua gender, kedua belah pihak bisa ngelakuin itu kan, karena kan itu basic. Kayak kan kalau misalkan cowok kalau tinggal sendiri, siapa yang mau nyuci, siapa yang mau kan, jadi kayak harus bisa itu. Bener banget gitu. Itu kayak benar-benar basic things that dua gender tuh harus bisa gitu. Kecuali kalau kayak menyusui, melahirkan, kalau itu kan emang tugas kita kan. Benar. Dan yang paling penting itu pun juga perempuan itu bukan cuman hak dan pendidikan aja gak sih yang kita harus perjuangin gitu. Kayak yang itu yang tadi kita yang tadi kita ngomongin, kayak gimana kita tuh nggak ada fase yang benar-benar stabil. Terus habis itu kita juga emang dari lahir udah didesain buat melahirkan. Terus habis itu menyusui segala macem gitu. Dan juga kadang tuh sampai sekarang pun banyak perempuan yang masih dilihat sebagai objek ya. Oh iya, itu apa sih kalau misalkan bilang kalau perempuan tuh selalu salah, maksudnya selalu dinilai dalam pakaiannya ya. Oh iya, benar banget. Benar banget. Perempuan itu sering banget dilihat sebagai objek. Jadi kayak misalkan nih kita tuh udah pakaian kita misalkan udah tertutup, udah rapi segala macam, terus habis itu tapi masih ada cowok-cowok di luar sana yang pikirannya tuh masih jelek banget gitu. Jadi kayak banyak banget cewek-cewek yang dilecehin segala macem. Ya, jadi itu sebenarnya bukan sepenuhnya salah Kita. ceweknya, iya benar. Jadi kayak kalau aku itu pernah lihat di sosmed juga, protect your daughters, dicoret terus educate your son. Iya bener banget, educate your son please.
Dan juga aku pernah dengar ada yang bilang kalau cowok itu mau pacaran sama cewek yang bandel, tapi pas menikah itu sama cewek yang penurut. Itu benar gak Dul? Terus nanti kalau udah nikah sama yang apa? Yang penurut. Yang penurut, terus nanti selingkuhnya sama yang gak bener lagi. Iya. Itu sering banget terjadi ya. Di kasus-kasus ini kayak ceweknya tuh pasti lebih sorry banget downgrade daripada istrinya gak sih? Iya benar Gitu. Dan Benar, itu benar. mungkin case dari itu kali ya gitu. Tapi kenapa mereka harus milih yang kayak gitu loh? Iya gak sih? Bingung gak sih? Iya. Dan kadang tuh kayak kalau kasus perselingkuhan gitu, yang selalu salahin tuh selingkuhannya bukan cowoknya. Oh iya benar. Iya kan? Jadi kayak kalau menurut aku sih yang deserve disalahin tuh cowoknya, karena kan Iya. kita kan, ya aku tahu sebagai manusia tuh kan punya nafsu, cuman kan kita kan harus bisa kontrol gitu loh. Benar emang semuanya tuh self control sih Iya, menurut aku, self-control. bukan Terus salah siapa-siapa. Iya, terus kayak kalau lu punya self respect juga lu nggak akan ngelakuin hal itu gitu. Iya benar. Misalkan kayak ada dua couple nih, terus habis itu ada yang gangguin. Nah Iya. kalau misalkan dia punya self control, dia nggak bakal kegoda gak sih? Iya, Iya benar. gak sih intinya gitu. Harusnya cowok tuh kayak gitu. Iya, gitu. kan? Kayak, berarti kalau misalnya cowok lu kegoda ya berarti ya lemah. Iya Kayak ya apa sih? Lemah itu iya banget. lemah. Berarti emang gak boleh self control aja. Berarti dia Iya. emang imannya gak kuat Mm. gitu. Jadi kayak apa sih sekarang kayak mulai di normalisasi gitu loh, kalau misalkan ada case yang kayak gitu, salahin juga cowoknya, jangan ceweknya aja, karena ya dia tetap salah sih, cuman kan Iya. di sini hubungannya kamu dan cowok kamu gitu loh. Jadi kalau misalkan ada sesuatu ya berarti cowok kamu yang Iya. salah, jadi nggak melulu soal orang ketiga gitu. Jadi kayak kita belajar dari perspektif juga sih gitu, jangan karena selingkuhannya aja, karena ada juga nih banyak banget cerita-cerita aku dengar kayak misalkan yang si cowoknya itu selingkuh, nah yang disalahinnya kan selingkuhannya ini kan, nah terus habis itu ceweknya balik lagi sama cowok itu. Oh iya. Iya itu sering banget terjadi. Iya, karena iya. kayak udah lu usir aja orang ketiganya, tapi gue tetap sama lu, tapi kan kayak coba lu pikir dah, lu cewek lu pikir dah, jangan Iya. kayak gitu please. ada self respect please. Buat cewek-cewek juga please, ada self respect, self esteem, self control, everything in you lah pokoknya. Terus Kak Syawin tahu gak sih film Little Women? Oh tahu. Iya, aku waktu nonton film itu tuh kayak aku jadi tahu gitu loh keadaan perempuan di tahun segitu. Itu tahun apa sih, 19 century apa? Iya. Awal abad ke-19 ya. Benar. Iya. Jadi kayak aku tuh ngelihat salah satu karakternya ada namanya Jo March. Jadi dia itu kan mau jadi penulis kan ceritanya. Terus kayak dia tuh sama apa sih yang penerbitnya tuh kayak nggak bisa gitu loh, kayak ada, pokoknya kalian nonton aja, dia aku nggak mau spoiler di sini. Pokoknya kayak jadi yang aku tangkap tuh pokoknya di film itu tuh di tahun segitu tuh kayak perempuan tuh belum kayak sekarang gitu loh. Kayak kalau Susah sekarang dapat kan kerja ya? kayak kalau jadi penulis harus kayak aku juga baru tau gimana ya, aduh. Yang aku tahu juga kan aku kan baca beberapa bukunya Jane Austen kan. Oh iya. Iya, terus sepengetahuan aku dia tuh dulu nggak nulis namanya gitu loh. Oh Kayak dia nggak nulis jadi- nama aslinya. Iya, jadi tuh supaya orang-orang nggak tahu kalau dia tuh perempuan. Sumpah serius Jane Austen. Iya. Dia yang ini kan yang nulis Pride and Prejudice juga kan? Iya benar-benar. Oh, itu pada saat itu dia udah pakai namanya belum? Aku kurang tahu sih Kak, pokoknya waktu itu aku pernah baca biografinya gitu, terus habis itu kayak beberapa lihat dari TikTok juga. Itu tuh kayak katanya tuh dia nggak nulis nama aslinya. Berarti pada saat itu emang susah banget ya cewek-cewek buat jadi penulis doang loh, buat padahal kerja Iya. segala macam gitu. Oh, aku baru tahu loh itu. Super nice information. Terus Iya. lanjut ke Little Woman. Oh iya. Yang si
susah iya, buat susah. nerbitin buku Iya, ya. itu aku jadi, itu kan di film ya ceritanya. Terus aku jadi keinget sama aslinya ada kan Jane Austen. Iya gitu. Oh, kenapa dia nggak ini aja ya, nggak nyamarin namanya aja? Tapi akhirnya, jangan deh spoiler. Sama, baru mau ngelanjutin tapi spoiler, sorry. Dan aku juga keinget, aku waktu itu belajar dari jurusan aku, dari jurusan aku dari mata kuliah globalisasi. Apa namanya? Jadi pada zaman dulu itu bukan pada zaman dulu sih, sampai sekarang pun juga sering. Jadi kita tuh kan banyak pabrik-pabrik ya, pabrik-pabrik ada di Indonesia, terus habis itu di Asia segala macam. Ini orang mereka tuh sering banget ngambil guru-gurunya itu perempuan, karena perempuan itu dianggapnya itu lebih iya aja gitu. Oh iya ya. Lebih iya aja, kayak lebih legowo kalau misalkan dikasih apapun kayak nurut. iya lebih nurut segala macam gitu, karena mereka juga pikirannya belum terbuka, apalagi kan sorry banget yang nggak berpendidikan gitu kan. Jadi mereka kayak oh yaudah yang penting gue dapat kerja gitu, I didn't get promoted, kayak yaudah nggak apa-apa gitu, kayak yaudah aja yang penting dapat kerja, karena suaminya itu nggak kerja gitu. Suaminya itu main burung. Suaminya itu main burung di rumah, mancing, sedangkan istrinya itu menjadi TKW atau enggak mungkin jadi buruh gitu. Tuh sering banyak banget kayak gitu. Jadi kayak nganggapnya itu karena tapi dengan itu ceweknya kan udah jadi buruh nih, tapi pulangnya juga tetap disuruh masak, tetap disuruh ngomong anak gitu, sedangkan suaminya nggak ngapa-ngapain gitu, karena dianggapnya ya udah dia udah jadi kepala keluarga, mau segala ngapain lagi gitu. Itu menurut aku nggak banget sih, dan itu sampai sekarang masih banyak yang terjadi. Jadi kayak ya semoga banyak perempuan banyak lagi yang pikirannya terbuka ya, dan jadi realize kalau mereka tuh lagi di mistreatment, jadi mereka bisa memperjuangkan haknya sendiri gitu. Ini buat kalian semua yang perempuan nih, please ingat kalau misalkan kalian tuh berharga. Kalian itu juga manusia yang harus di treat dengan baik ya. Benar. Terus habis itu kayak jangan lupa punya self respect please, apalagi kalian yang sedang jatuh cinta dengan laki-laki gitu segala macam. Jangan pokoknya tuh ingat kalian tuh punya hak yang bisa kalian perjuangin gitu loh gitu, karena kalian semua itu kuat. Kalian semua itu prinsip. berharga. Ayo kita ada kampung. Ayo, mana suara perempuan? Mereka mau perjuangan haknya cuy. Habis makan geprek cuy. Sakit perut ya? Enggak. Gini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Semoga dari video ini kalian para perempuan itu bisa lebih terbuka pikirannya dan menambah wawasan juga ya. Iya benar. Terus habis itu kalian jadi kayak bisa ya intinya realize sih kalau misalkan kalian sedang di mistreatment atau something gitu. Kalau kalian punya pengalaman serupa bisa komen di bawah ya. Iya bisa komen di bawah. cerita. Iya, jangan lupa buat like, subscribe, dan follow semua sosmednya Hikomet. Bye, see you next episode. Foto dulu. Oh iya, foto itu. Oh iya.